Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Dr. Haji Masrur M. Hum. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Dr. M. Bahri Arifin M. Hum. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Sastra Inggris Singgih Daru Kuncara M. Hum. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Sastra Indonesia Dahri Dahlan SS M. Hum. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Etnomusikologi Bapak Asril Gunawan MSN. Yang saya hormati Bapak Kasubag dan seluruh staf administrasi. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang tergabung dalam BEM, DPM, Hima, Sasing, Hima Sasindo, Hima Etno, maupun UKM Alfara, UKM PMK, UKM Sumia, UKM Mahibe, dan UKM String atau Kasus. Serta yang saya sayangi dan banggakan, Mula Warman Muda Fakultas Ilmu Budaya Unmul. Selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Ilmu Budaya. Selamat menjadi keluarga besar Fakultas Ilmu Budaya. Sungguh berbahagia sekali dengan segala keterbatasan dan kondisi saat ini ketika kita mengalami pandemi COVID-19, kita masih bersemangat berjuang menghadapi tantangan untuk terus maju apapun kondisi yang kita hadapi. Saya bersyukur bahwa kita masih bisa melaksanakan kegiatan PKKMB, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, secara online berkat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Oleh karenanya, teruslah belajar, berjuang, dan bekerja. PKKMB sesungguhnya adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam menyambut kedatangan mahasiswa baru di kampus Universitas Mula Warman untuk bisa mengenal kehidupan kampus lebih baik lagi. Kemarin kita sudah menghadiri PKKMB tingkat universitas. Hari ini kita menghadiri PKKMB tingkat fakultas. Begitu pentingnya PKKMB ini dilaksanakan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru 2021 agar lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, lebih jauh di lingkungan perguruan tinggi yang tentunya sangat berbeda dengan SMA. Maba perlu mengenal bidang akademik, keuangan dan umum, serta kemahasiswaan. Kita juga akan memperkenalkan prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya dengan segala aktivitasnya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan visi dan misi Fakultas Ilmu Budaya. Perlu kita ketahui bahwa visi dari Fakultas Ilmu Budaya adalah menjadi lembaga pendidikan dan penelitian kebudayaan yang ternama dalam pengelolaan sumber daya manusia sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang seni, bahasa, sastra, dan budaya, mempunyai kompetensi berstandar nasional, serta peduli pada kepentingan kemanusiaan dan berwawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Itulah visi yang akan kita capai sebagai fakultas, salah satu fakultas di Universitas Mula Warman. Untuk mencapai visi tentu saja kami menyusun misi, apa saja yang perlu dilakukan, yang perlu ditingkatkan. Misi Fakultas Ilmu Budaya, 1. Meningkatkan integritas kepribadian yang berjiwa Pancasila dan diakui secara universal. Kedua, meningkatkan kualitas manajemen maupun mutu Fakultas Ilmu Budaya yang efektif, efisien, transparan, solid, dan kompetitif, dan selalu melakukan evaluasi.
3. Menyelenggarakan pendidikan bermutu dalam mencetak lulusan profesional yang menguasai keilmuan, sehingga dapat berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai ilmuwan yang profesional dan humanis. Keempat, menyelenggarakan penelitian yang inovatif yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya. Yang kelima, menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat di bidang seni, bahasa, dan budaya. Yang keenam, melestarikan budaya lokal dan nasional. Dan yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bidang kebudayaan untuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itulah misi yang akan kita laksanakan dalam mewujudkan visi Fakultas Ilmu Budaya. Selanjutnya, saya sebelum masuk pada materi mengenai akademik dan kemahasiswaan, saya akan memberikan sedikit deskripsi tentang Fakultas Ilmu Budaya. FIB atau Fakultas Ilmu Budaya itu berdiri sejak tahun 2009 yang diprakarsai oleh beberapa dosen senior termasuk Bu Suryasili MAT, PhD, Dr. Saraka MPD, Profesor Dr. Susilo, dan lain-lain. Saat ini FIB telah memiliki 3 program studi, yaitu Sastra Inggris, Sastra Indonesia, dan Etnomusikologi. FIB telah mengalami kemajuan dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga dosen yang berkualitas, serta bertambahnya jumlah mahasiswa tiap tahunnya. Karena ketertarikan lulusan SMA, serta keunggulan yang kita miliki. Anak-anak yang berbahagia, dalam kesempatan ini pula saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan akademik. Sebetulnya secara lengkap bisa kalian baca sendiri di buku pedoman akademik. Namun secara garis besarnya bisa saya sampaikan di sini sehingga merupakan gambaran bagaimana pelaksanaan prosedur akademik di Fakultas Ilmu Budaya. Pertama-tama kita mulai dengan awal perkuliahan. Ketika kalian masuk di Unmul ya, kalian melalui seleksi. Seleksinya bisa ada yang lewat SNMPTN, SBMPTN, dan SMMPTN. Jika lolos seleksi, berarti kalian melanjutkan proses akademik yang berikutnya, yaitu menyelesaikan persyaratan administrasi, seperti melakukan pembayaran UKT, registrasi, dan memprogramkan kuliah dengan pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi. Sebetulnya, proses semacam ini akan kalian laksanakan atau lakukan lagi pada semester berikutnya. Tiap awal semester melakukan registrasi dan KRS. Jumlah SKS yang boleh diambil disesuaikan dengan IP atau indeks prestasi semester sebelumnya. Namun karena kalian berada di semester 1 dan semester 1 ini sistemnya paket, jadi sudah tersedia mata kuliah yang ditawarkan untuk kalian ambil. Maksimum SKS tiap semester berjumlah 24 SKS. Registrasi dan KRS dilaksanakan melalui aplikasi SIA Akademik Unmul. Jadi sudah secara online dan sudah sistemnya sudah sudah baku ya, sudah ada sistem aplikasi yang namanya SIA di Unmul dalam melaksanakan registrasi maupun KRS. Kemudian saya lanjut dengan proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, pada proses belajar mengajar tentunya perkuliahan itu sendiri mengandung atau terdiri dari mata kuliah teori, ada pula mata kuliah praktek. Kemudian pada semester 7 biasanya kalian ditawarkan mata kuliah PKL atau magang atau pengkaryaan.
Selanjutnya, kalian juga ditawarkan mata kuliah KKN. Ya, sebenarnya mata kuliah KKN itu adalah mata kuliah untuk memberi kesempatan kepada kalian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan tentu saja di akhir semester, di akhir perjalanan kalian menyelesaikan teori, praktek, PKL, dan KKN itu ada tugas akhir, penulisan skripsi ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan perkuliahan itu kalian menjaga kedisiplinan. Kedisiplinan dalam mengikuti perkuliahan. Aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian kalian juga mesti mempertimbangkan dan memperhatikan kehadiran kalian ya. Kehadiran dalam mengikuti perkuliahan. Juga hal yang sangat penting itu adalah ikut dalam UTS, ujian tengah semester, dan juga UAS, ujian akhir semester. Karena ini sangat menentukan kelulusan kalian pada mata kuliah tertentu ya. Dan ini juga berpengaruh terhadap prestasi dan kelulusan kalian. Nah, hal lainnya yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kalian perlu menjaga sikap ya, menjaga manner ya, menjaga sikap dalam berbicara kepada pimpinan fakultas misalnya, kepada dosen dan kepada staf administrasi. Mesti sopan dalam mengerti aturan, misalnya menerapkan tata cara menelpon misalnya, yang bagaimana menelpon yang baik, kapan waktu yang tepat untuk menelpon dosen, pimpinan maupun staf administrasi ya. Kemudian di dalam dan di luar lingkungan kampus berusahalah untuk menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan fakultas karena kalian sudah sebagai alma mater. Maksud saya, kalian sudah menjadi sivitas akademika di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi kami mohon untuk bisa menjaga nama baik diri sendiri, keluarga maupun fakultas. Tidak terlibat pada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Misalnya saja tindakan anarkis, radikal, narkoba, mabuk-mabukan, asusila, pelanggaran hukum, dan lain-lain. Itu dihindari ya adik-adik sekalian. Nah selanjutnya pada saat ini dicanangkan kegiatan yang namanya MBKM. MBKM itu semacam program dari kementerian ya, singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah di sini kalian tidak ditawarkan, tidak hanya melakukan kegiatan perkuliahan di Universitas Mula Warman khususnya di Fakultas Ilmu Budaya, tapi kalian diberi kelonggaran untuk bisa mengikuti perkuliahan di prodi lain ataukah di universitas lain. Nah, MBKM itu sendiri terdiri dari beberapa komponen kegiatan, diantaranya pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja. Di sini kalian bisa magang di perusahaan pemerintah maupun swasta di industri misalnya ya. Asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, kalian ada kemungkinan pada suatu kesempatan ditawarkan untuk bisa mengajar di SD misalnya. Kemudian kegiatan MBKM yang lain misalnya penelitian atau riset. Itu ikut dengan dosen sama-sama melakukan penelitian atau riset ya. Kemudian ada pula proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa, atau kuliah kerja nyata tematik. Dan juga ini ada yang terbaru untuk MBKM yaitu bela negara dan merupakan komponen cadangan ya. Jadi ada 9 kegiatan yang ditawarkan untuk MBKM. Jadi kalian secara aktif bisa terlibat di 9 kegiatan ini. Hanya saja di Unmul itu punya aturannya. Di sini kita
menawarkan kepada mahasiswa yang sudah berada di semester 5, sehingga mereka sudah siap, sudah mempunyai bekal yang cukup gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang PKL dan KKN. PKL di fakultas kita itu ada 3 jenis, ya, yaitu praktik di instansi luar atau magang, kemudian melakukan dokumentasi dan pengkaryaan, ya. Nah, magang ini bisa dilakukan di BUMN dan perusahaan swasta. Ada juga yang namanya magang bersertifikat, ya. Untuk magang bersertifikat ini biasanya ditawarkan oleh universitas, kemudian kalian ikut, dan bila ikut magang bersertifikat ini itu juga ada insentifnya, ya. Jadi per bulannya kalian dapat insentif berapa seperti kerja gitu. Kemudian ada juga program yang namanya Kedai Reksa, ya. Kedai Reksa ini saat ini ada kerjasama antara Unmul dan Gojek. Nah, ini juga sejenis magang, dan ada pula kegiatan lain seperti kewirausahaan maupun kegiatan kemanusiaannya. Nah, KKN di FIB saat ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan lembaga LP2M yang ada di Unmul. Jadi, kalau kalian memprogramkan KKN di KRS, nantinya kami akan dan kalian juga yang akan daftar sendiri sebetulnya ke LP2M untuk mengikuti program magang yang sudah mereka rencanakan. Terus apa syaratnya untuk bisa mengikuti KKN, memprogramkan KKN? Syaratnya terdaftar dalam KRS. Jadi jangan lupa, KKN bisa ikut, tapi jangan lupa daftarin dulu di KRS, ya. Kemudian syarat lainnya, kalian telah mengambil 110 SKS dengan IPK minimum 2. Jadi jangan sampai IPK kita itu kurang dari 2, ya. Itu menghambat studi kita sebetulnya. Nah, yang kelima, saya akan memaparkan tentang kelulusan di fakultas. Nah, kalau kalian dianggap lulus itu berarti seperti apa? Kelulusan di fakultas itu dinilai pertama apabila selesai teori, selesai PKL dan KKN, sudah melaksanakan seminar proposal, seminar hasil, dan pendadaran, serta menyelesaikan syarat administrasi lainnya. Misalnya saja disyaratkan untuk bisa ikut pendadaran, kalian mesti lulus TOEFL atau MUIPT, ya. Kemudian syarat lainnya, kalian dicek UKT-nya udah lunas gitu, ya. Selain itu, artikel yang kalian draft atau manuskrip yang telah kalian sampaikan pada saat pendadaran akan kalian buatkan artikel dan diusulkan ke jurnal. Kemudian ada syarat lain juga, yaitu bebas pustaka, selesai revisi skripsi, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian bukti lulus dari fakultas. Bahwa kalian udah lulus itu buktinya apa? Kalian akan mendapat SKL atau surat keterangan lulus, transkrip nilai, ijazah beserta gelar, dan SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit tentang kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Di Fakultas Ilmu Budaya ini ada kegiatan atau organisasi mahasiswa yang tadi saya pernah sebutkan ketika saya memberi sambutan kepada beberapa ormawa, seperti ada Hima Sasing, Hima Sasindo, Hima Etno, kemudian ada kegiatan UKM keagamaan maupun beberapa UKM lainnya. Jadi diharapkan kalian aktif ikut di organisasi kemahasiswaan yang ada, ya. Kemudian kalian juga dianjurkan dan dihimbau
untuk berprestasi dalam mengikuti lomba. Berbagai macam lomba ditawarkan sebetulnya ya, seperti Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi, ada Porseni, Pekan Olahraga dan Seni ya. Kemudian ada juga debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, Olimpiade dan lain-lainnya. Banyak sekali lomba-lomba sebetulnya yang bisa kalian ikuti yang juga akan menunjang studi dan prestasi kalian. Ada juga hibah penelitian dan pengabdian seperti PKM, Bina Desa dan lain-lain. Jika kalian terlibat atau proposal kalian lulus, kalian dapat bantuan hibah untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Saya kira cukup pemaparan saya di bidang akademik ya. Sebagai penutup, saya akan membawakan pantun. Maaf, ini sedikit mengutip dari yang sudah sebagian ditulis oleh orang lain ya. Dan saya mengubahnya. Lihat petani menanam lada. Tanam lada dekat pepaya. Selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya. Junjung tinggi adat dan budaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya. MPD. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau boleh bertanya di kolom chat Zoom. Dan untuk teman-teman, saya membatasi untuk 3 penanya terlebih dahulu ya. Disilakan kepada teman-teman. Silakan yang ingin bertanya terkait penyampaian materi tadi. Bagaimana teman-teman? Ayo silakan yang mau bertanya boleh raise hand. Atau bertanya melalui kolom chat Zoom juga boleh ya. Bagaimana teman-teman? Barangkali ada pertanyaan terkait bagaimana kegiatan akademik fakultas yang masih belum dipahami terkait penyampaian materi tadi. Boleh ditanyakan ulang. Gimana ini sudah paham atau bagaimana? Ayo silakan yang mau bertanya. Cukup jelas tak Bang? Oke, silakan yang masih berpikir pertanyaannya apa. Oke, baik, ini ada satu pertanyaan yang masuk. Oke, ada 2. Pertanyaan pertama, apa KKN dari Nur Anissa? Dari Nur Anissa, pertanyaan pertama, apa KKN dijamin sekarang tidak turun langsung ke lapangan? Bagaimana Ibu Satya? Apakah ingin dijawab langsung? Oh, masih ter-unmute ya, Bu? Bentar, Ibu. Oke. Iya, terima kasih. Tadi pertanyaannya mengenai, coba minta diulang, Mbak. Pertanyaannya apakah KKN sekarang tidak harus turun ke lapangan? Oh, begitu. Jadi sebetulnya KKN itu bisa turun ke lapangan ya, ketika sebelum
masa pandemi. Sebelum masa pandemi itu mahasiswa melakukan KKN dengan terjun ke lapangan ya, bertemu langsung dengan perangkat desa, bertemu langsung dengan masyarakat desa. Namun selama 2 tahun terakhir ini, sejak tahun 2020 KKN tahun 2020 itu full daring ya. Jadi tidak ada kontak langsung, maksudnya dengan perangkat desa maupun dengan masyarakat desa. Nah, di tahun 2021 tahun ini sebetulnya ada semi daring ya, masih diperkenankan untuk berhubungan dengan perangkat desa maupun masyarakat. Cuma dari kepanitiaan KKN melakukan semacam pertimbangan khusus. Artinya mahasiswa KKN yang ditempatkan di suatu daerah memang dia berasal dari daerah tersebut ya. Jadi misalnya mahasiswa KKN yang ada di Tenggarong itu memang dia bertempat tinggal di Tenggarong gitu. Jadi bukan mahasiswa yang didatangkan dari Samarinda misalnya ke Tenggarong. Oleh karenanya masih bisa dilaksanakan secara semi online ya. Jadi sebagian secara online, sebagian boleh offline, bisa ke lapangan. Nah, itu mungkin gambarannya. Jadi kalau dikatakan full daring juga enggak ya untuk tahun ini, karena mahasiswanya memang berdomisili udah di sana gitu. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan kedua, ini dari Salsabila Apriliani mengenai kedai raksa kerjasama Unmul dan Gojek. Oh, minta tolong dijelaskan Ibu bentuk kerjasamanya seperti apa. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kerjasama Unmul itu diwakilkan oleh LP2M ya. LP2M melaksanakan kerjasama Unmul dengan Gojek, namanya Kedai Reksa. Nah, untuk program Kedai Reksa itu sendiri itu sebenarnya ada 3 program ya. Pertama sekali membantu semacam UMKM yang ada misalnya di sekitar tempat tinggal kita ya. Nah, mahasiswa berperan aktif di situ. Bagaimana bisa membantu UMKM yang ada di sekitar tempat tinggal kita gitu ya. Kemudian itu merupakan kegiatan kewirausahaan ya. Kemudian kegiatan lain misalnya ada program kemanusiaan. Misalnya saja menyediakan nasi gitu ya, nasi dengan harga murah begitu untuk dibagikan ke masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, itu adalah jenis-jenis kegiatan kerjasama di mana Kedai Reksa ini Gojek memberikan bantuan ya, memberikan bantuan dan Unmul sebagai pelaksana dan mahasiswa terlibat di dalamnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Saya kira itu Mbak, makasih. Untuk lebih jelasnya sebetulnya LP2M yang melaksanakan program ini ya. Cuma dari sisi fakultas menyampaikan informasi ke mahasiswa sehingga bila mahasiswa kita tertarik ikut program ini gabung dengan LP2M begitu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ini pertanyaan ketiga dari Kiranti Nurfadila, perbedaan PKL dan KKN. Lalu beri contoh PKL bagaimana Bu? Contoh PKL. Oke, PKL itu kan magang ya. Saya bilang tadi saya jelasin PKL itu termasuk di dalamnya magang, pengkaryaan dan pendokumentasian. Di FIB khususnya ya ada jenis PKL selain magang ke instansi, kita juga memberi kesempatan mahasiswa untuk melakukan pengkaryaan atau pendokumentasian ya. Kalau magang PKL yang jenis magang artinya mahasiswa kita terjunkan ke instansi di luar Unmul, misalnya ke Dinas Pariwisata, ke Taman Budaya, ke Balai Bahasa, ke Kantor Bahasa, begitu ya. Namun kalau yang jenis pengkaryaan, kita akan membentuk mahasiswa dalam kelompok, kemudian mereka akan
mempunyai ide untuk melaksanakan sesuatu, misalnya melakukan pementasan nantinya, namun mahasiswa perlu meramu apa yang akan ditampilkan nantinya untuk disampaikan kepada dosen pembimbing maupun dipertunjukkan kepada teman-temannya yang lain ya. Jadi ada kesempatan untuk melakukan pengkaryaan maupun pendokumentasian, misalnya mencari informasi tentang suatu daerah. Nah, nantinya juga akan dipresentasikan. Itu jenis PKL yang ada di FIB. Kemudian kalau KKN beda ya. Kalau KKN itu bukan kegiatan semacam itu, tapi ini kuliah kerja nyata ya. KKN kuliah kerja nyata artinya apa yang didapat di perkuliahan itu bisa diaplikasikan ilmunya ke masyarakat gitu. Terjun ke masyarakat, misalnya di sini kita mendapat ilmu tentang bahasa misalnya. Kemudian ketika kita KKN, kita menerapkan ilmu kita, ilmu kebahasaan kita, bagaimana misalnya memberi pelatihan ke masyarakat sehingga bisa berbahasa Indonesia dengan baik misalnya, ataukah bagaimana ketika kita terjun ke masyarakat, kita memberi pelatihan atau edukasi bagaimana menjadi manusia yang berbudaya, mengajarkan etika yang baik, mengedukasi. Kalau di etnomusikologi mungkin mengedukasi dari sisi bagaimana menggunakan alat musik gitu ya. Nah, seperti itu. Itu KKN ya. Jadi ada yang kita aplikasikan dari ilmu kita itu ke masyarakat. Beda dengan PKL. Kalau PKL itu sepertinya kita mendapat sesuatu ya dari luar, sedangkan untuk KKN kita memberikan sesuatu. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, jadi antara PKL dan KKN itu berbeda, teman-teman. Pertanyaan terakhir ini dari Nur Fauzia. Sebelum masa pandemi untuk Prodi Sastra Indonesia, biasanya PKL itu ngapain? Melakukan kegiatan seperti apa untuk PKL Sastra Indonesia? Sebetulnya nggak ada beda ya, sastra Indonesia, sastra Inggris, maupun etnomusikologi. PKL itu sama. Kita yang saya katakan tadi ada sebetulnya ada 3 jenis ya. Ada yang magang, ada yang pengkaryaan, ada yang pendokumentasian tadi ya. Jadi nggak ada beda apakah di sastra Indonesia, sastra Inggris maupun etnomusikologi. Kita akan melibatkan mahasiswa, misalnya saja kita cuma akan melihat gini. Kalau bahasa Indonesia mungkin kalau magangnya magang keluar di instansinya misalnya lebih ke arah misalnya ke jurnalistik, misalnya kita akan apa namanya bekerja sama dengan pihak luar yang ada hubungannya dengan jurnalistik, misalnya dengan media tertentu yang ada di Kalimantan Timur misalnya. Jadi mahasiswa kita magang di instansi mereka. Begitu. Jadi kadang-kadang ada penyesuaian ya Mbak ya dengan bidang ilmu, memang ada seperti itu. Namun program untuk ketiga prodi ini akan sama, ada magang, pengkaryaan maupun pendokumentasian. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, waktunya masih sisa beberapa menit, jadi kita tambah untuk satu pertanyaan terakhir. Di sini ada dari Haris Aryo, penjelasan mengenai aturan dropout, Bu. Aturan dropout, kalau bisa jangan ya. Jadi mulai dari awal kamu mesti merencanakan studi kamu harus selesai tepat waktu. Artinya memang kita masih diberi kesempatan sampai 7 tahun. Tapi kalau bisa selesai teori itu 3,5 tahun itu sebetulnya selesai teori. Nah, waktu yang setengah tahun berikutnya digunakan untuk menyusun skripsi ya. Jadi sebetulnya kurang dari 4 tahun pun itu kita sudah bisa selesai. Ya walaupun
untuk masa studi disediakan waktu sampai 7 tahun. Ya kalau bisa betul-betul dimanfaatkan waktu sehingga sebelum 7 tahun itu kita udah selesai gitu. Kalau lewat dari 7 tahun, nah itu kemungkinan di DO ya, di drop out karena apa namanya sudah melebihi masa studi. Selain itu, drop out itu juga setiap akhir semester ganjil itu juga dievaluasi ya, apakah IP kalian itu kurang dari 2 gitu ya. Kalau kurang dari 2 gambarannya kalian itu akan susah menyelesaikan studi tepat waktu. Jadi kalau diusahakan ya, tiap semester itu IP-nya tidak boleh kurang dari 2 begitu. Zaman sekarang gampang kok sebetulnya dapat IP 3 gitu. Asal rajin belajar, menyelesaikan tugas dengan baik ya, mengembangkan diri ya. Kemudian jangan lupa ikut UTS dan UAS gitu ya. Selalu apa namanya ingin maju gitu, ingin lebih baik apa namanya mengembangkan diri sendiri. Belajar dengan tekun itu bisa kok. Banyak sekali yang punya IP lebih dari 3. Sehingga nantinya pastinya lulusnya tepat waktu, nggak akan DO begitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Sepertinya teman-teman sudah paham semua ya terkait materi yang sudah disampaikan Ibu Satya tadi. Terima kasih kepada Ibu Satyawati Surya, MPD selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang sudah bersedia untuk memberikan materinya kepada teman-teman peserta. Dan saya ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dikirim oleh panitia melalui kolom chat Zoom, dan juga jangan lupa diisi untuk responsi kehadiran hari pertamanya. Oke, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Bahri Arifin MHum terkait dengan pengenalan kegiatan bidang umum dan keuangan fakultas. Diharapkan kepada teman-teman untuk tetap memperhatikan materinya dengan baik, dan kembali lagi saya ingatkan bahwa selama sesi penyampaian materi, teman-teman boleh menonaktifkan kameranya agar tidak terjadi gangguan jaringan. Nanti setelah masuk ke sesi tanya jawab, dimohon untuk dapat kembali menyalakan kameranya lagi. Baik, kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Bahri Arifin MHum, disilakan. Baik, cek. Terima kasih panitia. Sudah bisa mendengar? Sudah, Prof. Oh ya, baik. Tadi menunggu ngomong tapi rupanya mantul-mantul ya. Ya. Baik, terima kasih panitia. MC-nya siapa ini? Andriana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak direspon. Oh ya, mute semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik. Yang enggak mute siapa? Pak Sidik mute? Enggak ya? Admin? Mute, Prof. Enggak, Pak. Oh ya, oh, ya baik. Ya, sesuai permintaan panitia, saya akan menyampaikan yang ditugaskan oleh panitia. Namun sebelumnya tentu saya menyapa kita semua yang saya hormati Pak Dekan. Pak Dekan masih ada, Pak? Mungkin ada kegiatan lain beliau langsung pindah ruangan. Yang saya hormati bidang akademik dan kemahasiswaan Ibu Satya. Masih ada? Oh, Ibu Satya masih. Iya. Masih, Prof. Yang saya hormati para koordinator program studi,
sekalian di absen satu-satu. Ada Pak Singgih? Oh, mute. Pak Singgih, Pak Dahri, Pak Asril. Yang saya hormati Koordinator Tata Usaha atau Kasubag Tata Usaha Pak Sidik dan seluruh stafnya, staf administrasi di fakultas, para panitia dan anak sekalian mahasiswa baru, selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Sebagai warga baru yang nantinya menjadi bersatu ya, bergabung menjadi satu dengan mahasiswa lama, mahasiswa dan untuk seluruhnya menjadi staf atau menjadi sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya. Baik, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu hanya semata karena izinnya, perkenannya, ridhonya kita bisa hadir bersama-sama melaksanakan acara yang sangat penting ini bagi pengenalan pengenalan orientasi program studi bagi mahasiswa baru, karena bagaimanapun juga program ini memang program semacam program apa istilahnya bridging program yang menjembatani antara kenyataan kehidupan siswa di pendidikan menengah lalu berpindah menjadi warga pendidikan tinggi atau yang disebut mahasiswa, sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian. PKKMB ini adalah upaya institusi, upaya universitas dan fakultas untuk menjembatani kesenjangan antara suasana belajar SLTA dengan pendidikan tinggi. Saya kira itu maksudnya. Jadi saya kira seyogianya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mahasiswa baru untuk melakukan orientasi, mengenali. Oleh karena itu harus upayakan untuk tidak sungkan, tidak malu bertanya untuk hal-hal yang memang sangat penting. Sungguhnya materi yang disampaikan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan itu adalah core, itu core bisnis, itu adalah urusan utama, itu adalah kegiatan terpenting yang akan saudara-saudara, anak-anakku sekalian mahasiswa baru akan lalui selama menjadi mahasiswa. Intinya sesungguhnya kegiatan itu sudah ada semua yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan tadi itu. Apa yang akan saya sampaikan, sesungguhnya di bidang umum dan keuangan sesungguhnya tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan mahasiswa, sehingga dia akan berwujud sebagai layanan-layanan yang akan saya sampaikan nantinya di bidang umum dan kemahasiswaan untuk menjadi orientasi atau mengenali keadaan fakultasnya. Dan bila memerlukan bantuan, lalu bantuan di bidang layanan, maksud saya layanan di bidang apa, umum dan keuangan, ini yang akan saya sampaikan. Tapi sesungguhnya core bisnisnya, inti materi dari PKKMB ini ada pada bidang satu tadi yang sudah dengan runtut disampaikan oleh Ibu WD Akademik dan Kemahasiswaan. Nanti juga akan dilanjutkan tentu orientasi di program studi masing-masing. Jadi kalau ada yang belum sempat ditanyakan, nanti ditanyakan di orientasi program studi. Baik, saya kira itu untuk tugas saya yang ditugaskan oleh panitia. Saya nanya, panitia Susi, saya yang share atau di sana yang share ya? Saya share anunya ya, slide-nya. Oke, saya yang share kalau begitu. Terlihat? Sudah tampil? Terlihat, Pak. Oke, baik. Baik, saudara-saudara mahasiswa, selamat datang di kampus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Kampusnya orang-orang yang berbudaya tentunya, menjunjung tinggi nilai budaya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sebagai masyarakat ilmiah. Dan akan berbeda bagaimana masyarakat ilmiah menampilkan dan mengaplikasikan budaya di masyarakat, akan berbeda dengan masyarakat non-ilmiah dalam berperilaku dan berbudaya di masyarakat. Itu semuanya saya tekankan. Selamat datang di kampus Fakultas Ilmu Budaya, kampusnya tempatnya orang-orang yang berbudaya dan mengaplikasikan budaya di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai masyarakat ilmiah. Gitu ya.
Baik, saudara-saudara, anak-anak sekalian beruntung dari keseluruhan pendaftar atau pelamar yang ada di Universitas Mullah Warman, Anda atau kalian adalah satu atau berapa ini 241 di antara 5.900 yang masuk ke Universitas Mullah Warman secara keseluruhan melalui seleksi 3 jalur itu. Saya kira itu jadi tentu patut selalu kita ucapkan selamat karena Anda saudara adalah orang-orang yang selamat masuk, orang-orang yang terpilih di antara sekian banyak yang 60.000 atau berapa yang terdaftar secara total. Bu WD1 yang tahu itu datanya. Nah, saya kira itu jadi saudara-saudara sangat beruntung. Oleh karena itu gunakan kesempatan ini, disyukuri kesempatan ini, digunakan sebaik-baiknya. Begitu banyak yang di luar sana sedang menangis, meratapi tidak bisa masuk, sementara kalian sudah ada di dalam saat ini. Maka tentu akan menjadi tidak lagi berbudaya kalau saudara-saudara tidak memanfaatkan kesempatan ini, karena saudara-saudara telah menyingkirkan sebegitu banyaknya manusia atau orang lain yang tidak bisa masuk. Saya kira itu pengantar saya. Kemudian seperti yang ditugaskan oleh panitia, pengenalan kegiatan di bidang umum dan keuangan ya, umum dan keuangan sebagaimana tugas yang ada di dalam baik di dalam organisasi atau OTK, organisasi dan tata kerja universitas, dalam hal ini fakultas maupun dalam statuta Universitas Mullah Warman. Jadi bidang tugas yang saya adalah kegiatan umum dan keuangan yang tentunya secara bersentuhan langsung dengan keperluan mahasiswa tentu tidak, karena ini menyangkut kebijakan. Tetapi dari sisi layanan iya. Nah, saya ulangi, sesungguhnya core-nya kebutuhan langsung yang harus diperhatikan sungguh-sungguh adalah apa yang disampaikan tadi di sisi atau di bidang akademik dan kemahasiswaan dan oleh para ketua program studi nantinya. Di situ sesungguhnya kebutuhan saudara untuk dicermati baik-baik dalam kaitannya dengan menjamin penyelesaian studi saudara-saudara nantinya. Nah, kalau yang ingin saya sampaikan ini adalah perspektif atau pengenalan universitas dan fakultas secara kelembagaan dari sisi umum, layanan umum dan layanan keuangan. Saya kira itu. Nah, untuk itu lingkup TUSI atau tupoksi, dulu disebut tupoksi, sekarang TUSI, lingkup tugas dan fungsi bidang umum dan keuangan sebagaimana diatur di dalam peraturan Mendikti tentang OTK dan tentang statuta. OTK itu organisasi dan tata kerja Universitas Mullah Warman, termasuk fakultasnya semuanya dan unit-unit kerja yang ada di dalamnya. Secara formal yuridis ini di bidang umum dan keuangan mempunyai tugas membantu dekan di dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, 1, 2 keuangan, 3 administrasi umum, ini yang bercabang-cabang kemana-mana, dan sistem informasi. Ini yang peraturan Mendikti 15, kemudian diperbarui di 2018, urusan perencanaan melingkupi tadi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kerjasama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara yang ada di fakultas. Itu TUSI atau tugas dan fungsinya bidang 2. Yang bila besok saudara-saudara memerlukan layanan di bidang-bidang itu, maka tentu kalian akan melaporkan atau berurusan dengan staf. Dalam hal ini nanti stafnya akan dikomandoi oleh, nanti saya perkenalkan, ada Pak Sidik selaku panglima tertingginya untuk urusan administrasi, keuangan, dan seterusnya di Fakultas Ilmu Budaya. Baik, saya kira itu anak-anak sekalian. Ini kalau disingkat akan seperti ini. Jadi umum, perencanaan, dan seterusnya tadi sudah disampaikan. Dan yang kedua tentu adalah keuangan. Keuangan ini cabangnya perencanaan keuangan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira nanti pada saatnya bila diperlukan saudara-saudara akan punya waktu untuk mempelajarinya bila diperlukan. Untuk saat ini saudara-saudara tidak memerlukan detail untuk penjelasan yang untuk kaitan dengan itu. Saya kira begitu. Lalu kita mulai dari kelembagaan. Karena ini adalah
ingin mengenal apa itu Fakultas Ilmu Budaya, apa itu Universitas Munawarman, maka universitasnya sudah kita selesai kemarin, sudah ditutup tingkat universitas, kita di fakultas sekarang. Secara kelembagaan, lembaga fakultas itu tentu saja merupakan organ dari Universitas Munawarman. Universitas Munawarman sendiri adalah salah satu di antara 82 perguruan tinggi yang berada pada status perguruan tinggi non-PTNBH. Nah, ini ada 3 anak-anakku sekalian. Jadi untuk dipahami secara kelembagaan, universitas itu dibagi menjadi 3 kelompok atau dibedakan berdasarkan kelompoknya: PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, kemudian Badan Layanan Umum, dan perguruan tinggi Satker, Satuan Kerja. Unmul ada di kategori BLU, Badan Layanan Umum. Jadi setingkat di atas Satker, setingkat di bawah PTNBH. Artinya kalau Unmul nanti bergerak ke arah maju, lalu sampai pada tingkatan kelembagaan berikutnya, maka dia akan masuk ke PTNBH. Jadi ini jenis-jenis PTN. Saya kira saya tidak perlu melanjutkan itu, cukup untuk pengenalan seperti itu saja. Lalu saya katakan tadi, Munawarman itu masuk di kategori PKBLU, Pelaksana Keuangan Badan Layanan Umum, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 51 tahun 2009. Jadi Unmul sejak tahun 2009 sudah menjadi BLU, bukan lagi universitas biasa atau universitas Satker, tetapi secara kelembagaan kelasnya sudah ada pada BLU sejak 2009. Ya, untuk Unmulnya. Dan dengan sendirinya Fakultas Ilmu Budaya juga demikian, karena Fakultas Ilmu Budaya adalah organ atau pelaksana sebagian dari keseluruhan tugas dan fungsi universitas, kan begitu ya, pada bidang ilmu kajiannya, dalam hal ini ilmu budaya. Ilmu budaya, Fakultas Ilmu Budaya sendiri secara historis, ini ya kecil ya, harusnya dipakai ini mungkin. Nah, ini apa lebih besar dengan begini? Iya, Pak. Ya. Secara historis, urutan kejadiannya, urutan munculnya atau urutan lahirnya Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Munawarman, saya mulai dari yang paling awal, ketika pertama kali diintroduksi, diperkenalkan Fakultas Ilmu Budaya itu di Universitas Munawarman itu 2 Oktober 2010. Berdasarkan Keputusan Rektor nomor 407 2010. Ya. Ketika itu namanya ini sudah saudara lihat UP. UP itu unit pelaksana. Jadi belum fakultas, namanya unit pelaksana fakultas. Lalu pada saat itu terbentuk unit fakultasnya karena sebelumnya sudah terbentuk program studi. Program studinya itu berdiri tahun 2009. Program studi 2 bersamaan, sastra Indonesia dan sastra Inggris, itu sudah 2009 sudah ada. Tetapi secara kelembagaan menjadi fakultas nanti di 2010. Secara yuridis formalnya, tetapi sesungguhnya secara de facto ketika berdiri program studi, saat itu juga sudah mulai berdiri fakultasnya. Tapi secara de jure, secara formal yuridis itu Oktober. Menyusul kemudian muncul program studi etnomusikologi pada tahun 2014. Sekarang akhirnya sudah menjadi 3 program studi di dalam Fakultas Ilmu Budaya. Dan ke depan tentunya setelah pengembangan fakultas tentu akan membuka program studi sejenis lainnya atau serumpun lainnya, sesuai dengan minat dan kebutuhan yang ada di wilayah masing-masing, dalam hal ini Kalimantan Timur. Baik, UP atau unit pelaksana fakultas itu berlangsung sampai dengan tahun 2015. Tepatnya di Desember 2015, keluarlah keputusan rektor menetapkan Fakultas Ilmu Budaya bukan lagi sebagai UP, tetapi fakultas. Sudah fakultas, walaupun nama fakultasnya ketika itu, nomenklaturnya atau istilah resminya adalah fakultas internal. Masih internal Unmul, belum dikenal di kementerian. Jadi diklaim sebagai fakultas masih di tingkat
Universitas Mula Warman. Namanya Fakultas Internal. Lalu atas inisiasi, perjuangan, dan upaya semua sivitas akademika dan pimpinan universitas, maka Fakultas Ilmu Budaya akhirnya menjadi bagian resmi dari organ negara, dalam hal ini organ Universitas Mula Warman sebagai fakultas mandiri itu pada tahun 2018 dengan diterbitkannya keputusan Menteri tentang organisasi dan tata kerja Universitas Mula Warman setelah diperbaharui, karena OTK itu organisasi dan tata kerja Universitas Mula Warman itu resminya 2015. Tetapi ketika itu Fakultas Ilmu Budaya belum menjadi organ, belum menjadi bagian dari Universitas Mula Warman. Dia masih menjadi fakultas internal. Nah, jadi belum menjadi bagian dari keputusan peraturan Menteri. 2018 resmi, tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Disnatalis Fakultas Ilmu Budaya. Saya kira begitu anak-anak sekalian. Ini pengenalannya. Jadi saya kira tidak ada hal yang perlu didetailkan untuk didiskusikan. Nanti pada saatnya bila memerlukan informasi boleh bukan saat ini, karena saat ini saudara-saudara perlu informasi lebih banyak mengenai peristiwa akademik dan kemahasiswaan atau kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Ini bukan kebutuhan mendesak. Kalau dibutuhkan masih ada waktu untuk mempelajarinya. Oleh karena itu maka saudara-saudara saya ingin mengatakan bahwa apa ini, enggak kelihatan judulnya, kok kecil. Judulnya apa? Oh ya, ini organisasi. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, baik yang baru maupun mahasiswa lama, saya kira penting saya sampaikan bahwa organisasi Fakultas Ilmu Budaya adalah wujud atau salah satu organisasi yang paling ramping dan paling efisien serta efektif di lingkungan Universitas Mula Warman dengan beban kerja layanan yang sama lebih kurang dengan fakultas lain, gitu ya. Bahkan lebih berat atau lebih banyak volume kerjanya dibanding beberapa fakultas tertentu. Volume kerja diukur dari jumlah layanan. Jumlah layanan indikatornya adalah jumlah total mahasiswa. Hari ini nanti bisa dikonfirmasi atau nanti saya bisa dibetulkan kalau keliru. Data hari ini adalah 1.500 mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, lebih kurang yang aktif, termasuk mahasiswa baru. Sementara di fakultas lain ada yang kurang dari itu, bukan ada, memang ada, ya, ada yang kurang, bahkan sangat banyak kurang dari itu ya. Katakanlah misalnya tanpa bermaksud membanding, tetapi untuk introduksi perkenalan saja, misalnya Kesmas, FKM itu mahasiswanya jauh lebih sedikit dari Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Kehutanan sedikit di bawah Fakultas Ilmu Budaya, ya. Fakultas Pertanian juga demikian, lebih kurang. Perikanan juga begitu. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jika atau bila fakultas yang lain itu dengan volume kerja yang sama dengan Fakultas Ilmu Budaya dilayani atau diurus oleh sebuah postur organisasi yang besar dengan isi sekitar 50-60 orang di dalamnya pengelola, maka Fakultas Ilmu Budaya bisa bergerak dengan 15 staf dan 4 unsur pimpinan ditambah 3 unsur program studi. Apa yang ingin saya katakan, Fakultas Ilmu Budaya dikelola, diawaki, dikendalikan oleh sekitar 20 orang dengan jumlah layanan atau volume pekerjaan sama dengan fakultas yang dilayani oleh 50 sampai 60 orang. Artinya apa? Organisasinya sangat ramping, sangat efektif, dan sangat efisien. Itu yang ingin saya sampaikan. Dari sini kelihatan ini hanya ada sekitar 20 orang seluruhnya, bersama dengan pimpinan, dengan staf. Itu struktur organisasi yang perlu saya sampaikan. Itu sebabnya anak-anakku sekalian, kalau mau nanti dilayani, memperoleh layanan dari fakultas, maka pertimbangkan juga sungguh-sungguh bahwa tenaga yang tersedia sangat terbatas untuk melayani. Keterbatasan itu bukan karena kami tidak ingin menambah, kami ingin menambah, tapi namanya kita belum diberikan formasi baik dari universitas maupun dari
negara gitu ya. Jadi memang hanya ini dulu yang saat ini. Ya seperti ini saja pengelola Fakultas Ilmu Budaya. Namun demikian layanan berjalan dengan lancar saya kira sejauh ini. Kalau ada keluhan sana sini tentu saja wajar. Seperti halnya juga di fakultas-fakultas lain tentu ada keluhan-keluhan. Anak-anakku sekalian, atas nama pimpinan fakultas saya ingin mengatakan bahwa silahkan meminta hak Anda saudara-saudara untuk diberi layanan sebagaimana yang ada di fakultas saat ini. Layanan akademik, layanan administrasi, maksud saya layanan administrasi akademik, layanan administrasi kemahasiswaan, layanan administrasi kemahasiswaan, layanan administrasi keuangan, dan layanan administrasi kegiatan atau kelembagaan kemahasiswaan. Itu semua layanan yang ada dan masing-masing ada yang menangani walaupun orangnya sangat terbatas, tapi sejauh ini semua terlayani dengan baik. Saya kira itu intinya dari organisasi yang ingin saya sampaikan. Saya akan tampilkan layanan di sisi akademik. Keadaan dosen. Anak-anakku sekalian, hari ini sampai hari ini Fakultas Ilmu Budaya memberi layanan kepada mahasiswa dengan total kekuatan 35 orang dosen dari 3 program studi. Ya. Ini kualifikasinya seperti ini. Ya, kami atau kita belum mendapat begitu limpahan banyak dari negara untuk memperoleh bantuan PNS sehingga kami masih atau kita masih dilayani oleh non PNS, dan untuk itu di beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat, dalam hal ini teman-teman atau sejawat saya dosen yang non PNS, karena harusnya sebagai PTN harusnya dosennya adalah semuanya PNS atau kali ini namanya ASN, sehingga harusnya semua dosen kita ini harusnya menjadi ASN, tapi belum kebagian lagi formasi sampai hari ini. Saya kira begitu dari sisi pendidikan. Ini yang di tingkat S1, S2 ada 31 orang, yang doktor 3 orang. Dari 35 itu. Dari sisi jabatan akademik, ini jabatan akademik itu anak-anak sekalian, karena kalian baru tahu, baru diperkenalkan, jabatan akademik adalah lisensi. Lisensi ya, izin bagi seorang dosen untuk disebut sebagai dosen atau mengajar sebagai dosen di perguruan tinggi. Jadi kualifikasi seorang dosen ditentukan oleh kualifikasi jabatan akademiknya. Oke. Jadi dosen pemula biasa disebut tenaga pengajar, belum ada jabatan akademik. Kemudian nanti akan ini asisten ahli, nanti kalian akan terbiasa dengan istilah-istilah ini. Asisten ahli, kemudian naik menjadi lektor, lektor menjadi lektor kepala, kemudian naik menjadi profesor atau guru besar. Posisi Fakultas Ilmu Budaya saat ini dari 35 itu semua terisi, walaupun ya kita tahu sesuai data yang ada profesornya baru 1, lektor kepalanya baru 1, tapi saya kira dengan pembinaan yang kita lakukan saat ini akan segera akan menyusul lektor kepala berikutnya dan guru besar atau profesor berikutnya. Tapi tidak usah bersedih, di fakultas lain juga di Universitas Mula Warman masih ada yang belum memiliki profesor, ya. Saya kira itu untuk gambaran atau keadaan dosennya. Nanti panitia saya diingatkan kalau kalau sudah sampai waktunya, karena khawatir saya ngomong aja lagi nggak habis-habis. Ya. Lanjut, saya usahakan padatkan supaya nanti ada waktu untuk kalau ada yang mau merespon. Ini yang saya laporkan tadi, keadaan tendik, tenaga kependidikan atau staf yang melayani seluruh kebutuhan layanan kemahasiswaan, baik dari sisi akademik, lembaga dan kegiatan kemahasiswaan, keuangan, dan administrasi umum persuratan, gitu ya. Saudara-saudara bisa lihat bahwa beban layanannya yang 1.500 itu dilayani oleh 15 orang. 1 berbanding 100. Rasio normal, rasio waras layanan administrasi itu adalah pada maksimum rate 1 sampai 20. 1 berbanding 20. Ini sudah 1 berbanding 100. Artinya apa? Satu staf di Fakultas Ilmu Budaya sama bebannya digabungkan 5 staf di fakultas lain pekerjaannya, gitu ya.
Untuk itu saya selalu menyampaikan apresiasi penghargaan saya kepada staf-staf yang ada di fakultas, adik-adik yang sudah berjuang bekerja keras, walaupun ya selalu juga kita harus memperhatikan pembinaannya. Dalam hal ini saya sampaikan terima kasih kepada kepala tata usahanya, panglimanya Pak Sidik, gitu ya. Semoga semuanya tetap sehat dan selalu memberi layanan terbaik kepada mahasiswa demi nama baik institusi, dalam hal ini fakultas dan pimpinan fakultas secara keseluruhan. Itu lanjut. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, memberi layanan atau volume kerja sesungguhnya di Fakultas Ilmu Budaya itu 1.508 posisi hari ini. Jumlah mahasiswa total general gitu ya. Dengan rincian seperti ini. Mahasiswa tahun 2014 yang harusnya sudah DO Juni kemarin, ini masih ada beberapa yang tertinggal, harusnya sudah DO. Tadi ada saya dengar nanya DO gitu ya. Ini harusnya sudah DO Juni. Tapi karena situasi pandemi, pemerintah menetapkan memberi perpanjangan waktu tertentu. Saya tahu perpanjangan waktunya sampai kapan, tapi saya tidak mau bicarakan karena itu menyangkut kewenangan bidang akademik, dan nanti bidang akademik yang membisik mahasiswanya berapa waktu, mungkin sebulan, mungkin 3 hari gitu ya. Iya. Jadi masih ada 72 orang di Sasing, 100 seluruhnya, 12 di Sasindo dan Etno yang harus selesai sampai pada batas waktu yang sudah diberikan oleh pemerintah setelah 30 Juni. Ada perpanjangan yang lagi-lagi saya katakan rahasia, karena hanya WD1 yang boleh menyampaikan hal itu. Ya. Nanti kalau saya sampaikan mahasiswa bilang, hore masih bisa sampai bulan September, September, ya belum tentu. Kalau dekan tidak mengizinkan sampai September, ya belum tentu. Atau program studi terutama. Jadi ini anak-anak sekalian, tebaran mahasiswa yang harus, ini yang posisi 2015 yang harusnya sekarang ini harus selesai dalam tahun ini lagi. Supaya tidak menjadi materi DO pada tahun berikutnya. 2016 dan seterusnya, ini dan seterusnya, posisi 2021 yang kalian yang baru hadir saat ini, totalnya berapa itu? Jumlah mahasiswa 241. Tadi di sambutan dekan juga disampaikan 241. Ya. Dari mungkin seribuan ya yang pendaftar 3 jalur itu, karena saya tidak tahu infonya, mungkin WD akademik yang tahu itu, karena Sasing sendiri sekitar 700 pendaftarnya, yang sementara yang diambil hanya 117. Lagi-lagi saya katakan, saudara-saudara adalah orang-orang yang beruntung, terpilih dari sekian banyak yang tersisa di luar sana, yang ketika kalian dinyatakan lulus mereka sedang menangis, kalian sedang gembira gitu ya. Nah itu yang. Mohon maaf Bapak, izin mengingatkan untuk waktu penyampaian materi tinggal 5 menit lagi. Terima kasih, terima kasih. Ya. Kalau begitu saya kemana supaya cepat selesai? Ini apa? Oh ini UKT. Nah, ini. Kebijakan UKT ada pada slide-slide berikutnya, tapi nanti tentu tidak perlu saya cukup saya sampaikan bahwa begini saudara, saya kira sudah sampaikan di tingkat universitas pada pengenalan universitas kemarin. Ada BKT, ada UKT. BKT biaya kuliah tunggal. Biaya kuliah tunggal adalah keseluruhan biaya yang dikalkulasi, diestimasi, dikeluarkan atau dibelanjakan bagi penyelesaian studi satu orang mahasiswa. Itu biaya kuliah tunggal, artinya keseluruhan biaya, baik yang ditanggung oleh masyarakat maupun yang ditanggung oleh negara. Untuk menyelesaikan program studi di sastra Indonesia, menurut keputusan Menteri Pendidikan, waktu itu Menristek Dikti nomor 1 tahun 2000, salah ini 2019, 194 2019, biaya kuliah di program studi sastra Indonesia itu 8.559.000 sekian per satu orang per semester. Itu biaya kuliah yang ideal, yang dikeluarkan oleh negara, karena ini PTN, maka yang dikeluarkan oleh negara
sekitar 8,5 miliar. Demikian juga dengan 8,5 juta per semester. Demikian juga dengan sastra Inggris. Etnomusikologi lebih mahal, 9,6 per semester. Lalu ini yang disebut BKT. Lalu UKT apa? UKT adalah sebagian dari BKT itu yang dibebankan kepada masyarakat, dalam hal ini mahasiswa. Sebagian. Nah, kalau dibuat perbandingan, maka perbandingannya adalah ini UKT kategori 1, 2, 3, entah saudara-saudara berada di mana, tapi UKT tertinggi di Fakultas Ilmu Budaya adalah 4 juta. Dan tidak semua, hanya seberapa orang yang masuk kategori ini. Nah, kategori anak-anak sultan itu kira-kira yang masuk di sini ya. Nah, lalu apa yang kalian bayar 4 juta itu sungguhnya hanya separuh, kurang dari separuh dari biaya penyelesaian studi saudara-saudara per semester. Karena sebenarnya biayanya 8.500.000 dan ini sudah dihitung secara akuntansi negara, demikian keluarnya untuk Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Indonesia. Yang sudah saudara bayar adalah 4 juta. Kurang dari separuh dari yang semestinya. Lalu sisanya bagaimana? Inilah sisanya yang ditanggung oleh negara. Ya. Saudara, itu bagi yang membayar 4 juta. Tapi kan ekstrimnya ada juga yang pada kategori 1 membayar 500.000. Artinya apa? 8 jutanya ditanggung oleh negara. Gitu ya gambarannya. Jadi ini BKT, ini UKT, BKT-nya Universitas Mula Warman seperti halnya universitas lain negeri di Indonesia ditetapkan dengan keputusan menteri setelah dihitung berdasarkan kaidah akuntansi negara. Maka keluarlah kalau yang ini keputusan rektor yang menentukan ini berapa yang dibayar di fakultas di seluruh Unmul. Belum lagi dikeluarkan lagi keputusan rektor nomor ini tahun 2020 ganjil genap, ini ganjil lagi sekarang, ini tentang pengurangan yang pada semester yang lalu melayani sekitar 300 mahasiswa, 400 maksud saya, 490 sekian, hampir 500 yang dilayani untuk proses penurunan, pengurangan, penundaan, dan pembebasan bahkan SPP. Jadi tidak serta-merta seperti ini yang diterima oleh fakultas dari mahasiswa. Baik, saya kira itu untuk UKT. Kemudian saya kira sudah tadi gambaran mahasiswa baru 241 dengan tebaran seperti ini. Sasindo 110, Sasing 17, 117 dan 14. Ada lagi? Nah, ini kebijakan, ini menyangkut kebijakan dan seterusnya. Saya kira tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan nanti akan penting ini biaya kuliah tunggal. Biaya kuliah tunggal itu disebut tunggal karena hanya ada satu biaya. Hanya ada satu jenis biaya. Kalau sudah bayar itu selesai. Tetapi dalam aturan resminya ada beberapa komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak termasuk di dalam UKT sehingga masih dimungkinkan dibayar oleh mahasiswa, ditagihkan ke masyarakat. Ini contohnya semester pendek bila dilaksanakan. KKN tematik, kalau KKN biasa tidak, sudah dibayar oleh UKT. Jaket alma mater, nah, ini juga pembebanannya kepada mahasiswa, tapi sampai hari ini kita masih selalu menganggarkan di fakultas. Jadi masih disubsidi lagi saat ini, entah tahun depan bagaimana. Kita lihat kenyataannya. PKL yang sudah dibicarakan tadi, itu tidak masuk. Kalau KKN dan KKN umum iya dibiayai UKT, KKN tematik tidak, PKL tidak. Kalau mau ikut TOEFL atau tes kompetensi lainnya tidak. Ijazah, SKP-nya tentu kalau ijazahnya sudah general check up kalau mau periksa dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang tidak masuk dalam UKT sehingga besok-besok andai kata ada tagihan untuk hal-hal ini maka itu memang sudah diatur oleh peraturan menteri. Nah, ini pengenalan layanan administrasi keuangan fakultas saya kira sudah. Nah, selain karena waktunya memang sudah tidak cukup, juga karena ini saudara-saudara sudah lalui. Ini yang hadir saat ini kan semuanya sudah membayar. Nah, sudah tervalidasi dan karena itu saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana validasi itu. 141 yang sudah tervalidasi, artinya 241 yang sudah tervalidasi. Sudah lulus, lalu sudah registrasi, sudah membayar, urutannya lulus, membayar,
dan registrasi. Berarti ini sudah aman, tidak perlu lagi saya jelaskan. Saya kira begitu, panitia, saya kembalikan, silakan. Baik, itu tadi penyampaian materi kedua. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman peserta, harap dinyalakan kembali untuk kameranya. Dan silakan jika ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand ya. Atau silakan bertanya melalui kolom chat. Silakan jika masih ada yang kurang jelas terkait penyampaiannya tadi, boleh ditanyakan ulang. Gimana teman-teman? Silakan bertanya. Andai kata tidak bertanya di sini, boleh saja nanti dibuat pertanyaan tertulis dikirim ke panitia. Ya. Oh, baik, Pak. Seperti yang saya katakan tadi, materi ini bukan materi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan mahasiswa. Saya justru berharap mahasiswa banyak bertanya nanti di sisi pengenalan akademiknya dan organisasi dan kegiatan kemahasiswaannya, karena itu yang core bisnis kita saat ini. Ya. Kalau mengenai hal ini silakan nanti bisa tertulis dan bisa konsultasi dengan Kasubag tata usaha di fakultas. Itu ya, silakan. Tapi kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Pak, melalui kolom Iya. chat Zoom. Yang pertama ada dari Ahmad Zafir Al-Khairi terkait dengan pengajuan penurunan UKT. Satu-satu atau sekalian? Silakan Pak, bisa dijawab langsung saja. Kebijakan tentang penurunan, pengurangan, penundaan, dan pembebasan UKT itu diatur dengan keputusan rektor. Oleh karena itu, saya share lagi. Ya. Saya sudah cantumkan untuk setiap semester selama pandemi, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan nomor 25 tahun 2020 maksud saya, Rektor sudah 3 kali mengeluarkan kebijakan, mulai dari semester ganjil 2020, keputusan Rektor 910, mengatur tentang pertanyaan tadi itu. Jadi kalau mau tahu bagaimana mekanismenya ini, semester ganjil 2020 sudah lewat, disambung lagi genap 2020 juga sudah lewat, sekarang ganjil 2021. Ini yang berlaku saat ini. Dan semuanya sudah berlangsung dan ditutup sebelum tanggal 31 Juni. Sudah selesai semua periodenya. Tapi kalau untuk semester depan yang ditanyakan, nanti kita tunggu lagi, akan ada lagi keluar keputusan rektor yang berlaku untuk semester genap. Untuk mahasiswa semester 1, selain waktunya sudah lewat, tidak lagi dimungkinkan, juga kebijakan internal di fakultas, tidak ada layanan penurunan, pengurangan, penundaan, dan pembebasan UKT untuk mahasiswa semester 1. Yang ada adalah ketika masuk semester 2 sudah boleh, bila memenuhi persyaratan yang diatur di dalam peraturan rektor yang akan terbit nantinya pada semester genap yang akan datang. Terjawab ya pertanyaannya? Iya, Pak. Moderator ya, silakan lanjut kalau ada lagi. Oke, kita next. Sini ada pertanyaan dari mana ini? Immanuela Kristiani. Saya ingin bertanya, apa yang menentukan UKT masuk di kategori mana? Apakah jalur masuk kuliah yang menentukan jumlah UKT? Karena rata-rata jalur SE mendapatkan kategori 4 dan 5. Ya, apa yang menentukan Silakan, atau apa kriteria penentuan UKT? Kriterianya adalah 1, data yang diinput oleh mahasiswa yang menyatakan kemampuan ekonominya seperti apa. Berdasar itu maka diverifikasi, divalidasi oleh tim validasi yang dibuat oleh universitas di masing-masing fakultas. Sehingga akan masuk ke kategori 1, entah 1, 2, 3, 4, dan 5. Selain itu, penentuan kategori UKT juga ditentukan berdasarkan jalur. Ya, jadi ada berdasarkan kemampuan ekonomi sebagaimana disetorkan atau diinput datanya oleh mahasiswa,
ke sistem, maka sistem akan membaca otomatis. Kalau Anda memasukkan di situ tanda-tanda apa indikasi bahwa saya kira-kira penghasilannya di atas masyarakat menengah ke atas, sudah pasti jatuhnya di kelompok 4 gitu ya, karena sistem yang membacanya itu sudah terprogram seperti itu. Satu dari sisi itu. Yang kedua dari sisi jalur. Kalau dari sisi jalur sudah jelas, jalur SMM itu adalah jalur yang sudah ditentukan, tidak ada lagi kategori 1, 2, 3 dan 4, yang ada hanya 4 dan 5. Bahkan di fakultas tertentu sudah ditentukan di kategori tertinggi. Saya katakan kategori tertinggi karena di fakultas lain ada kategori 6. Nah, di sini di ilmu budaya sampai kategori 5. Dan kalau SMM itu selalu jatuhnya di kategori terakhir, SMM ya. Jadi itu berdasarkan jalur. Itu sebabnya mengapa di pendaftaran jalur SMM di awal sudah diumumkan itu UKT-nya akan seperti itu, sehingga mahasiswa bisa mikir, ini kemahalan, saya tidak usah daftar dah, kira-kira begitu. Tapi enggak masalah, ini saya tabrak aja, saya daftarlah dia SMM. Artinya sudah siap dengan biaya atau UKT yang sudah ditetapkan itu. Saya kira begitu. Pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Bapak. Di sini pertanyaan selanjutnya ada dari Kiranti Murfadilah. Untuk dosen pembimbing, apakah per semesternya akan diganti atau akan tetap sama sampai lulus? Ada 2 macam dosen pembimbing. Satu pembimbing yang disebut penasehat akademik. Yang kedua pembimbing pada penyelesaian studi. Misalnya nanti bukan misalnya pada penulisan skripsi. Kalau yang dimaksud adalah pembimbing penasehat akademik, maka sementara ini peraturan akademiknya tidak berubah dari awal sampai akhir, itu yang akan menjadi penasehat akademiknya. Tetapi bisa saja diubah kalau program studi yang menentukan itu nanti program studi ya. Jadi nanti akan ada mungkin penjelasan dari Kaprodi. Saya cukup sampai di situ saja. Kalau pembimbingan untuk skripsi nanti akan ditentukan juga oleh program studi. Jadi pelaksananya sesungguhnya ini adalah program studi. Dan itu juga ditentukan skripsi ditentukan di awal, diharapkan tidak berubah, tapi dimungkinkan berubah bila terjadi sesuatu yang memaksakan atau menghendaki harus berubah. Begitu ya? Ya. Lanjut. Baik, terima kasih Pak. Lalu ada dari Kris Asanti. Bukan. Dari Ines Sisilia. Apakah peserta kita juga membayar anggaran di luar UKT? Ya, tadi saya sudah sampaikan, UKT melingkupi uang kuliah tunggal dengan beberapa ketentuan lain di luar uang kuliah tunggal. Tadi sudah ditampilkan kok enggak? Mungkin ya, sebentar. Ini kok enggak mau. Nih. Nah, tidak termasuk dalam UKT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Terjawab? Ya. Lanjut, moderator. Lalu ini dari Nuratmania, apakah UKT untuk semua peserta KIPKA disamaratakan senilai 4 juta? Ya, pertanyaan itu saya tidak memiliki kewenangan untuk menjawabnya, tapi supaya yang bertanya senang ya enggak apa-apa gitu ya. Karena itu kewenangannya menteri. Ya, dekan, rektor tidak punya kewenangan untuk menjawab itu. Apalagi saya gitu ya. Jadi, tapi begini, 2.400.000 ya, itu untuk KIPKA yang menurut kabar beritanya terakhir ini, kabar berita artinya kewenangannya bukan di universitas, itu bervariasi antara program berdasarkan akreditasi program studi. Tetapi itu kan sesungguhnya tidak ada urusannya dengan kami, juga tidak ada urusannya dengan mahasiswa. Mau dikasih berapa saja oleh negara terserah aja. Yang penting mahasiswanya tidak membayar, bahkan dibayar gitu ya, bahkan diberi uang lebih dari itu. Saya kira itu, jadi itu kewenangannya di kebijakan tingkat kementerian. Lanjut. Pertanyaan terakhir ini dari Margareta, bagaimana cara atau syarat mendapatkan UKT? Syarat mendapatkan UKT. Syarat mendapatkan UKT?
tidak pakai syarat. Begitu kuliah langsung dapat UKT itu. Apanya nih yang dimaksud nih? Ya, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya untuk Margareta. Jadi tidak bersyarat UKT, bahkan kewajiban ya. Mungkin lain ini yang dimaksud ini, Mbak. Oke, baik Pak. Di sini kita ganti pertanyaannya, ada dari Debilia Wardani. Apakah ada keringanan untuk mahasiswa yang tidak memiliki kedua orang tua? Ada syarat, ketentuan, prosedur, mekanismenya ada di dalam keputusan rektor yang saya sudah sebutkan tadi. Untuk mahasiswa semester 1 belum, nanti di semester 2 baru boleh. Sudah? Oke. Ya. Kalau masih mau dilanjutkan pertanyaannya, lanjutkan. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu ya, adakah, bolehkah? Boleh. Bila memenuhi syarat. Dan syarat, prosedur, mekanisme, dan keputusan, serta prosesnya itu sudah tercantum dengan sangat jelas di peraturan, di keputusan rektor. Gitu ya. Silakan. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan terakhir, jika masih ada yang kurang dimengerti. Sepertinya sudah tidak ada. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Sepertinya sudah paham semua. Ya. Kalau begitu saya akhiri tugas yang ditugaskan panitia kepada saya, dan saya kembalikan kepada panitia dengan senantiasa sama-sama selalu berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Khusus mahasiswa baru, karena baru bergabung, saya pesankan untuk tetap menjaga diri, menjaga keluarga, tetap di rumah, tidak usah keluar rumah bila tidak sangat penting, tidak sangat mendesak, demi keselamatan dan kemaslahatan semua masyarakat, gitu ya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih kepada seluruh panitia, pada mahasiswa dan yang menjadi panitia, pada lembaga-lembaga kemahasiswaan, kepada Pak Dekan, kepada Ibu WD, dan staf dan seterusnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Bahri Arifin M.Hum yang sudah menyampaikan materi tadi. Dan saya ingatkan kepada teman-teman, silakan untuk mengisi link presensi yang sudah dikirim oleh teman-teman panitia melalui kolom chat Zoom. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi penyampaian materi pertama tadi bagi teman-teman yang belum mengisi. Oke, kita next. Oke, baik. Kayaknya sini muka-mukanya sudah muka-muka sedikit pusing. Tidak apa-apa, teman-teman. Pusing artinya berarti teman-teman sudah mulai berpikir nih terkait materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk itu kita langsung aja lanjut ke acara yang selanjutnya. Selanjutnya adalah games dan juga persiapan untuk breakout room dari teman-teman panitia. Jadi diharapkan teman-teman peserta juga bisa bersiap untuk masuk ke breakout room Zoom-nya.